Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Runia Komalayani mengajar di SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Dalam kesempatan ini saya mohon izin memaparkan penanganan masalah yang berkaitan dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini merupakan diskusi dari permasalahan yang muncul dengan peserta didik di kelas 12. Yang jadi permasalahan bagi mereka adalah setelah melaksanakan ujian praktik dan ujian akhir sekolah, peserta didik biasanya berkunjung ke sekolah. Dan waktu-waktu luang ini mereka gunakan untuk belajar atau mendiskusikan dengan guru atau teman terkait rencana mereka untuk melanjutkan kuliah. Tempat yang mereka tuju biasanya perpustakaan, dan sebagai kepala perpustakaan saya sering menjadi teman diskusi mereka. Masalah yang mereka hadapi seputaran kesulitan untuk memilih universitas dan jurusan yang membuat mereka bimbang dan ragu. Mereka tidak tahu harus memilih universitas mana atau jurusan apa. Walaupun sering saya katakan bahwa universitas dengan jurusan merupakan sesuatu yang penting ketika mereka ingin melanjutkan kuliah. Walaupun guru BK sudah sebetulnya memberikan gambaran kemungkinan tingkat kompetensi di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, masih banyak peserta didik yang memilih jurusan favorit tanpa mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan mereka diterima. Mereka lebih mementingkan perguruan tinggi atau universitas ternama ketika memilih jalur SNMPTN. Yang menjadi akar permasalahannya adalah bahwa mereka merasakan minimnya informasi yang mereka terima mengenai tingkat kompetisi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian itu kembali peserta didik terdorong oleh egonya untuk memilih tingkat kompetensi atau memilih jurusan yang tingkat kompetisi atau gengsinya tinggi. Mereka merasa insecure atau rendah diri ketika memilih jurusan yang tingkat kompetisi atau gengsinya rendah, atau ketika memilih universitas yang tidak ternama. Alternatif solusi yang saya tawarkan, yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Saya mencoba berdiskusi dengan peserta didik untuk memberikan informasi terkait seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian berdiskusi dengan peserta didik untuk menganalisis universitas atau perguruan tinggi mana yang lebih banyak menerima peserta didik dari SMA Negeri 1 Sukaraja. Ini berdasarkan track record dari tahun-tahun sebelumnya, supaya mereka tahu di universitas atau perguruan tinggi mana siswa SMA Negeri 1 Sukaraja itu sudah mempunyai nama dan sudah berterima. Kemudian terakhir saya mencoba dengan peserta didik membuat penelitian sederhana berdasarkan analisis tersebut untuk menentukan jurusan atau universitas yang tingkat kompetisinya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hasil pemecahan masalah yang terlihat adalah peserta didik mulai mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan melalui Google. Mereka senang berselancar, apalagi di perpustakaan ada perpustakaan digital yang bisa mereka gunakan untuk berselancar atau mencari informasi apapun. Kemudian peserta didik mulai menganalisis kemampuan dirinya dan mencoba berkompetisi dengan menyesuaikan jurusan dan universitas yang dipilih. Ini suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian peserta didik mencoba untuk tetap semangat di jalur SBMPTN bila tidak diterima di jalur SNMPTN. Dan kami sering membicarakan bahwa kemungkinan apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah Allah takdirkan, itulah yang terbaik untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kelas 12 yang sudah menyelesaikan ujian akhir sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.